Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatila Ramadan, mahasiswa dari program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih Papua. Saya akan mempresentasikan materi terkait dengan efektivitas Belt Road Initiative terhadap impian Tiongkok atau Chinese Dream dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Politik Pemerintahan Asia Timur. Langsung saja masuk pada bagian yang pertama, ya. Apa itu Chinese Dream dan Belt Road Initiative? Konsep Chinese Dream sendiri merujuk pada visi yang dicanangkan oleh Presiden Tiongkok, yaitu Xi Jinping, yang secara luas menggambarkan ambisi Tiongkok untuk mencapai kemakmuran nasional, revitalisasi nasional, dan juga pembangunan secara komprehensif. Sedangkan pengertian atau konsep dari inisiatif Belt Road atau BRI sendiri dikenal sebagai nama One Belt One Road atau OBOR, yang merupakan proyek inisiatif global yang diumumkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013. Tujuan utama dari BRI adalah mempromosikan kerjasama ekonomi yang lebih erat antara Tiongkok dengan Asia Tengah, Eropa, dan sebagian Afrika melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut. Bagian kedua yaitu konektivitas antara Chinese Dream dan juga Belt Road Initiative. Terdapat 3 bagian dalam keterkaitan antara dua konsep ini, yaitu yang pertama adalah pengembangan ekonomi dan konektivitas, di mana BRI bertujuan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur di seluruh kawasan yang dilalui oleh jalur darat dan juga laut. Hal ini konsisten dengan visi Tiongkok untuk meningkatkan kerjasama ekonomi internasional dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan. Yang kedua, ada pengaruh global dan juga diplomasi ekonomi. Implementasi BRI membantu Tiongkok memperluas pengaruhnya di panggung global, sesuai dengan aspirasi Tiongkok untuk memainkan peran yang lebih besar dalam urusan dunia. Ini sejalan dengan cita-cita Chinese Dream atau impian Tiongkok untuk membangun Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang lebih dominan. Yang ketiga, ada pengentasan kemiskinan dan juga pembangunan bersama. BRI tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan juga pengembangan manusia. Ini mendukung tujuan Tiongkok untuk mengentaskan kemiskinan dalam negeri dan juga berkontribusi pada pembangunan global yang inklusif. Pada bagian ketiga yaitu tantangan dan hambatan dari Belt Road Initiative terhadap realisasi impian Tiongkok atau Chinese Dream, di mana terdapat 6 bagian di dalamnya, yaitu yang pertama adalah masalah hutang, di mana salah satu kritik utama terhadap BRI adalah potensi penumpukan utang yang signifikan bagi negara-negara penerima infrastruktur. Utang yang tinggi dapat menimbulkan risiko keuangan dan meningkatkan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, serta menimbulkan ketidakstabilan politik di negara penerima. Yang kedua, ada kontroversi lingkungan, di mana proyek infrastruktur besar ini terkait dengan BRI seringkali berpotensi menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti degradasi ekosistem, deforestasi, dan masalah polusi lainnya. Kritik terhadap pengelolaan lingkungan dari proyek-proyek ini dapat mempengaruhi citra internasional Tiongkok. Yang ketiga, terdapat ketegangan politik, di mana BRI telah menjadi fokus ketegangan geopolitik antara Tiongkok dengan beberapa negara, terutama di wilayah yang dilintasi oleh jalur-jalur BRI. Persaingan dengan kekuatan lain seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa juga dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penerimaan BRI di tingkat global. Yang keempat, kesulitan implementasi proyek, di mana proyek-proyek infrastruktur skala besar ini yang dilaksanakan di berbagai negara dengan kondisi politik, hukum, dan sosial yang berbeda, sering menghadapi tantangan dalam hal regulasi, pengadaan lahan, dan juga manajemen proyek. Ketidakefektifan implementasi dapat menghambat pencapaian tujuan BRI secara keseluruhan.
Yang kelima ada transparansi dan tata kelola, di mana dalam tantangan ini terkait transparansi dalam pembangunan proyek BRI serta tata kelola yang baik juga menjadi perhatian, di mana kritik terhadap proses pengambilan keputusan, pengelolaan kontrak, dan juga pengawasan proyek dapat merugikan citra dan kepercayaan terhadap BRI sendiri. Yang terakhir yaitu perubahan prioritas politik di Tiongkok. Dalam konteks ini, perubahan politik dan ekonomi dalam negeri Tiongkok, prioritas pemerintah dapat berubah dari waktu ke waktu, yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dan juga dukungan untuk BRI. Meskipun BRI menjanjikan peluang besar bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonominya di dunia dan juga mempromosikan konektivitas regional yang lebih besar, mengatasi tantangan-tantangan ini akan menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan jangka panjang dan juga dampaknya terhadap masa depan Tiongkok sendiri. Masuk pada bagian yang terakhir, yaitu implikasinya, atau apa sih implikasi dari Belt Road Initiative dan Chinese Dream dalam terhadap hubungan internasional. Terdapat 6 bagian juga dalamnya, seperti yang dilihat dalam slide. Yang pertama terkait dengan ekonomi dan juga perdagangan, di mana BRI bertujuan untuk memperluas jaringan infrastruktur dan konektivitas ekonomi antara Tiongkok dengan negara-negara lain. Hal ini dapat meningkatkan perdagangan bilateral dan juga investasi asing langsung antara Tiongkok dengan negara-negara di Asia, Eropa, dan juga Afrika. Dengan demikian, BRI dapat memperkuat integrasi ekonomi global dengan Tiongkok sebagai salah satu pusatnya. Yang kedua ada pengaruh politik, di mana melalui BRI, Tiongkok juga meningkatkan pengaruh politiknya di berbagai belahan dunia. Dengan memberikan bantuan pembangunan dan investasi infrastruktur, Tiongkok dapat memperoleh dukungan politik dari negara-negara penerima, memperluas jejaring diplomasi ekonomi, dan juga meningkatkan citra internasionalnya sebagai mitra pembangunan yang penting. Yang ketiga terdapat tantangan geopolitik. Meskipun BRI sendiri ini dimaksudkan sebagai proyek pembangunan yang bersifat ekonomi dan infrastruktur, inisiatif ini juga menjadi pusat ketegangan politik, di mana negara-negara lain termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa turut serta mengawasi perkembangan BRI dengan waspada karena potensi pengaruh politik dan juga ekonomi yang besar dari Tiongkok. Yang keempat terdapat ketergantungan ekonomi bagi negara-negara penerima BRI yang sehubungan dengan ekonomi yang lebih erat dengan Tiongkok dan juga menghasilkan ketergantungan yang lebih besar terhadap ekonomi Tiongkok sendiri terhadap negara-negara penerima. Yang kelima terdapat pertumbuhan global dan juga keamanan BRI, di mana BRI dan Chinese Dream ini mendorong Tiongkok untuk berperan lebih aktif dalam mempengaruhi kebijakan global, terutama dalam isu-isu seperti perdagangan, keamanan energi, dan juga pembangunan berkelanjutan. Implikasi ini juga bisa mencakup kolaborasi yang lebih lanjut dalam bidang teknologi dan juga inovasi. Yang terakhir, terdapat sosial dan juga kultural, di mana BRI juga berpotensi memperluas pertukaran sosial dan budaya antara Tiongkok dengan negara-negara di jalur BRI, meningkatkan pemahaman lintas budaya dan juga mempromosikan kerjasama dalam pendidikan, pariwisata, dan juga bidang lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu Belt and Road Initiative atau BRI sendiri dan juga konsep Chinese Dream yang dicanangkan oleh Tiongkok memiliki implikasi yang signifikan terhadap hubungan internasional dalam beberapa aspek kunci, seperti yang terdapat pada salah satunya itu ekonomi dan perkembangan perdagangan, pengaruh politik, tantangan geopolitik, ketergantungan ekonomi, pertumbuhan global dan keamanan, serta sosial kultural. Dengan demikian, BRI dan Chinese Dream sendiri bukan hanya proyek infrastruktur dan juga ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di dunia dan mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Tantangan dan peluang yang muncul dari inisiatif ini akan terus mempengaruhi dinamika hubungan internasional di masa depan.
Sementara respon dari negara-negara lain juga akan menentukan arah perkembangan global di era yang akan datang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau dalam penyampaian materi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang.